Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya ucapkan selamat sore kepada Bang Mahfud dan teman-teman yang ada di sini, Mas Rio. Jadi ini nggak sengaja ya, ini nggak sengaja Mas Mahfud kesini, saya bukannya konferensi pers juga, tapi Mas Mahfud tadi bilang katanya mau say hey aja, Mas Rio juga. Ya terpaksa saya memberi pendapat, tapi yang memang menjadi porsi saya. Pada waktu beberapa hari yang lalu ini prosesnya kalau nggak salah sih nggak lebih dari seminggu, kita diundang oleh Pak Direktur, Pak Mus, itu untuk menyelesaikan perselisihan yang ada di dalam IPAT yang sudah mulai mulai menjadi efeknya adalah yang sangat memprihatinkan ya. Misalnya Bang JP akan menjadi TSK dan lain sebagainya, sudah menjadi efeknya sudah menjadi hal-hal yang krusial menurut kita semua ya. Harus ada seseorang, harus ada suatu badan yang memang menjembatani perdamaian tersebut, karena di antara dua kubu saling bersikeras semuanya, tentu apalagi orang hukum ya, satu kata aja bisa panjang perdebatannya, apalagi dalam suatu kongres yang bukan salah siapa-siapa, jadi salah keadaan mungkin. Jadi mungkin bukan salah Bang JP juga, bukan salah dari kita semua, tapi memang keadaan yang tidak bisa kita hindari. Dengan demikian diperlukan suatu sosok yang betul-betul beliau ini mungkin memang auranya sering membuat suatu penyelesaian terhadap sengketa-sengketa. Jadi saya rasa dengan aura beliau, pendekatan beliau kepada kita, beliau menelpon kita satu-satu, bahkan beliau ini lucunya menelpon satu orang teman kita, dianggapnya dia bohong, dianggap ini Pak Direktur yang telepon. Dia bilang, mana mungkin Direktur telepon gitu, padahal memang Pak Direkturnya telepon. Jadi lucu juga karena terlalu down to earth ya, itu ininya terlalu down to earth, sehingga beliaunya itu dibilangnya bukan yang nelpon, padahal memang Pak Direktur yang nelpon. Memang jarang ya kalau namanya direktur, apalagi pembinaan, direktur pembina PPAT setingkat di bawah menteri, menelpon seseorang. Semuanya ditelepon sama beliau satu-satu. Salut, saya salut. Karena itulah pendekatan secara personal ya. Mungkin kalau saya nggak ditelepon atau siapapun yang nggak ditelepon oleh beliau sendiri, kita mending ngurusin kerjaan kita. Ini perselisihan udah lama, udah panjang, kita mau damai, situ nggak mau damai, atau kita datang berkali-kali, situ nggak respon, kan harga diri kita juga kan. Tapi ini oleh karena beliau betul-betul mengumpulkan kita, beliau betul-betul down to earth untuk menelpon kita satu-satu untuk berkumpul, akhirnya kita bisa dikumpulkan dengan pembahasan yang menurut saya seru ya. Saya dikepung oleh beberapa laki-laki, di situ saya perempuan sendiri, jadi saya harus tidak boleh memakai emosi saya. Kalau saya mungkin memakai egois saya, memakai perasaan saya, mungkin saya juga pengen marah karena udah capek gitu ya, udah capek dengan keadaan seperti ini. Keadaan seperti ini pun membuat saya udah deh gitu, saya nggak mau mendamaikan deh, karena mau diajak damai susah, mau diajak susah gitu. Jadi saya pun sudah hopeless, tapi dengan kebijakan beliau akhirnya kita semua bisa duduk bersama. Beliau juga mengatakan, kamu maunya apa, sini maunya apa, ini mau putaran kedua, ini mau KLB lagi maju. Tapi dengan menurut saya ya, tapi juga diaminkan oleh Bang Firdonal, kalau kita tidak sesuai dengan anggaran dasar, seterusnya kita nggak sesuai dengan anggaran dasar. Ini kita menjadi proyek percontohan untuk adik-adik kelas kita yang akan datang ya. Kalau kita mau egois sendiri, kita maju aja lagi, semuanya maju, semua orang boleh maju. Tapi nanti apa tidak makin menjadi perang saudara ya di antara kita. Kalau kita di sini egois, semuanya mau menang, semuanya mau jadi ketum, akhirnya membuat kita akhirnya timbul perselisihan. Nah, itulah saya berunding dengan Bang Firdonal, dan Bang Firdonal juga akhirnya mau meredam, mau berdamai. Udahlah, kita
jadi sesuai anggaran dasar adalah putaran kedua. Jadi melanjutkan yang tertinggi ya, yang tertinggi yang pertama dan yang kedua yang nanti akan diputar kembali. Itu memang anggaran dasar ya. Sebelum lebih jauh, yang menjadi poin penting yang dibahas saat Pak Direktur mengumpulkan semua pihak, hal apa yang menjadi pembahasan pertama, Mbak? Maksudnya sampai sebegitunya Pak Direktur mau mengelompokkan satu-satu, bahkan bisa menyamakan persepsi. Beliau sudah mengancam kalau untuk kali ini, karena sudah berkali-kali Pak Menteri juga menginstruksikan, berkali-kali sudah menginstruksikan diajak damai, nggak bisa diajak damai. Saya pun nggak kurang nggak kurang untuk mendamaikan juga, tapi nggak bisa gitu kan. Semuanya saya rasa senior pun banyak yang sudah duduk, Bang Haha dan Bang JP sudah duduk bareng, keluar dari situ tidak ada yang berantakan lagi gitu ya. Jadi beliau untuk ini dia bilang kalau sampai ini nggak bisa didamaikan, saya lepas tangan dan sudahlah menurut hukum saja. Berarti kalau menurut hukum kan ada yang menjadi TSK. Akhirnya akan berlanjut sampai keadaan yang lebih buruk lagi, dan akhirnya nanti organisasi lah yang menjadi imbasnya. Semuanya kan baik. Yang satu akan mendudukan porsi sebagai menurut anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Yang satu merasa akulah yang menang gitu kan. Kan kalau orang hukum berdebat nggak ada titik selesainya. Nggak ada hakim nggak selesai. Makanya ini harus ada yang mau mendamaikan dan sampai mengancam juga kalau sampai ini nggak selesai saya nggak mau lagi untuk menangani gitu. Jadi ya kalian lanjutkan aja. Kalau yang lain mungkin mendorong Bang JP ya, Pak Direktur juga bilang kamu tuh harus melihat masa depan kamu gitu ya. Untuk masa depan kamu itu adalah nanti apabila TSK dia tidak bisa mendapat mata pencaharian lagi atau sampai PPAT-nya dicabut, itu kan dianya. Teman-teman yang lain kan nggak memikul hal seperti itu gitu. Jadi hal itu mungkin juga pertimbangan dari Bang JP. Akhirnya ya kita cair, malah kemarin setelah perdamaian kita ketemu lagi di telepon, kebetulan Pak Direktur juga sedang kosong. Saya tadinya juga, kamu telepon JP ya, aduh ntar Bang JP ini ya, tapi akhirnya saya telepon, Bang JP juga antusias gitu, surprise juga, kok lu nelpon gue, kok lu ngundang makan gue gitu, kok tumben gitu ya. Akhirnya ya udah kita cair semua. Ngopi bareng tuh ya? Ngopi bareng sama Pak Direktur, karena Bang Haha nggak bisa juga, Bang Haha orang-orangnya kita panggil ya kan, si Erlis, ini aku bilang ini macan-macannya Kongres ini kan. Kalau di Kongres nih singa-singanya tuh pada duduk bareng, Bang Firdonal juga dateng gitu. Jadi ya saya surprise dan saya senang aja bisa semuanya diselesaikan dengan cair. Meskipun ya saya juga menghimbau untuk Mas Gatot supaya bisa menandatangani. Apalagi sih mau dicari di dalam organisasi ini, nggak bisa kita menang-menangan dan mengorbankan berpuluh-puluh ribu anggota ya, 23.000 orang anggota yang nasibnya nanti terkatung-katung, padahal banyak yang mau diperjuangkan. Apalagi sekarang ada undang-undang ruang atas dan bawah kan. Nah itu sedang digodok oleh BPN dan siap untuk disosialisasikan. Pekerjaan PPAT itu nanti akan banyak gitu, akan banyak sekali dan berat, yang butuh diskusi, butuh juga dewan-dewan kajian yang mengkaji tiap-tiap undang-undang yang dikeluarkan yang tidak tumpang tindih atau overlap, dan itu harus memerlukan pemikiran dan juga kekompakan dari kita. Kalau kita perang-perang atau membahas hal-hal yang nggak perlu, akhirnya energi kita habis hanya untuk itu. Undang-undang PPAT. Undang-undang PPAT juga belum ada ya kan. Nah itu kan butuh pengkajian yang serius. Kemarin ya kok kamu nggak pernah diajak ya di organisasi, kok IPAT nggak pernah diajak pada waktu mengeluarkan, ya karena kita mungkin bertengkar sendiri ya kan, yang mau diruwet sendiri. Nah itu makanya sekarang lah mungkin waktunya kita untuk serius
dan untuk memikirkan pekerjaan kita ke depan yang nantinya akan lebih berat, lebih banyak. Katanya sekarang mengeluh pekerjaan kurang. Ini ada pekerjaan yang bagus yang kita harus banyak tekuni, yang butuh kita kekompakan untuk memperjuangkannya. Disinilah waktunya kita bersatu. Agak sedikit ke belakang lagi nih Mbak, ada pertanyaan dari pemirsa Bros TV. Banyak yang bertanya-tanya, dan artinya kan ketika penandatangan itu ada beberapa poin yang ditandatangani, isinya apa saja, kan anggota tidak ada yang tahu isinya apa. Iya. Mungkin selentingan-selentingan sedikit banyak, oh ini hanya perkiraan, akhirnya terjadi persepsi yang berbeda-beda. Iya. Bisa nggak dikasih gambaran sedikit? Nggak usah disebutkan poin-poinnya, tapi gambaran apa sih yang menjadi inti dari 11 poin perdamaian tersebut? Intinya apa yang Bang JP inginkan dan apa yang penggugat inginkan sudah menjadi kesepakatan bersama, sudah menjadi win-win solution lah ya terhadap persengketaan ini, perselisihan ini. Udahlah, jangan dibakar-bakar lagi gitu. Kalau kita mau membahas titik koma tentu akan panjang. Yang ini di anggaran dasar, anggaran rumah tangga gitu, nggak ada KLB lanjutan, nggak ada ini, nggak ada. Panjang kita pembahasan. Kita sekarang mau apa? Mau damai. Intinya mau damai. Kita kesampingkan hal-hal yang kita tidak inginkan dan kita fokus untuk pekerjaan kita ke depan ya. Itu yang diminta juga supaya pada Pak Menteri, supaya kita tuh kompak internal kita di dalam, sehingga kita bisa fokus untuk kajian-kajian dan masukan-masukan apa yang harus Badan Pertanahan itu untuk masukan di dalam peraturan-peraturannya. Jadi kita menjadi sinergi ya, menjadi kinerja, teman kinerja yang baik, bukan kita berselisih internal sendiri sehingga orang pun bingung yang mau aku ajak siapa nih. Orangnya pada fokus pada pertengkaran yang menghabiskan banyak energi. Berarti inti dari kesepakatan kemarin apa? Kita sudah berdamai. Yang satu minta dicabut ya kan, dicabut gugatan-gugatannya ya kan. Yang satu juga jangan mengajukan kasasi lagi. Upaya sudah berhentilah di situ. Upaya hukum itu berhenti. Kita berdamai, fokus, tidak ada apa lagi. Sekarang diserahkan semua puncak pimpinan diserahkan kepada para pengwil-pengwil. Nah, pengwil-pengwil itu nanti menunjuk pelaksana yang akan kolegial ya? Bukan kolektif kolegial, pengwil-pengwil. Kalau kolektif kolegial kan para ketua umum yang calon ketua umum yang berarti kalau ini kalau nggak salah ada di anggaran dasar 2/3 pengwil itu. Iya, 50% pengwil. betul. Nanti ini para pengwil menunjuk satu orang pelaksana kongres, ketua kongres dan juga panitia untuk melaksanakan dari putaran kedua. Nah, ke depan setelah ditandatangani, dibacakan, ditandatangani, disepakati, harapan Mbak Oti ke depan apa? Maksudnya apa? Harapan ke depannya nih, Ya. pelaksanaannya kapan? Mungkin kasih bocoran dikit. Ya, insya Allah tuh bulan Februari 2021 ya kan. Dan dari kita tuh mengusulkan mungkin yang COVID-nya nggak terlalu berat, yang itu mungkin di Lombok, di Sumatera Barat, atau di Jawa Tengah, atau mau di Tangerang, atau mau di Jakarta, wherever, dari manapun ya. Dan itu pun mungkin pada waktu melakukan tatip itu bisa kita dengan Zoom meeting. Tapi pada waktu kita akan memilih itu mungkin per wilayah, dikasih jadwalnya sehingga tidak bertumpuk-tumpuk. Seperti ini kan bisa 30 orang. Berarti per zona bikinnya ya? Iya, per zona itu kita bisa, tapi pada waktu tatip kan memang kita kan agak susah ya menyusun tatip itu. Nah, itu mungkin bisa Zoom meeting. Nanti berarti ketika sudah pemilihan, pelantikannya bagaimana? Kalau pelantikan di mana? Sekarang aja wisuda aja bisa pakai robot, bisa pakai apa. Kan sekarang teknologi canggih. Yang ya. Nilai 11 poin ini sudah cukup baik. Menurut aku sudah cukup baik, tapi nggak usah lah dibikin titiknya kurang, ini komanya kurang. Intinya kita berdamai gitu kan. Setuju nggak
kalau dibilang ada yang mau membedah isi perdamaian? Mau cari, mau berarti lebih senang. Makanya kalau ada orang dari Bang JP mendorong lagi, emang senang Bang JP menjadi tersangka, kan nggak senang kan? Karena Bang JP yang menjadi korbannya nanti. Mungkin kalau yang lain kan hanya omongan aja, oh ini nggak boleh, ini kenapa kamu mau, kenapa ini, cuma begitu. Tapi yang resiko terbesar kan dia yang nanti akan memikulnya. Oh, pada dasarnya kalau dilihat sekarang persoalan sudah beralih sepertinya, tidak lagi di penggugatan ini, sekarang di Pengwil. Ya. Ternyata sudah terbelah ini Pengwilnya. Ya. Yang pros ini pros, dan ternyata memang sepertinya belum kompak banget. Gimana itu sendiri? Kalau Pengwil itu kan memang dia adalah raja di daerahnya yang ditunjuk oleh para anggota-anggota. Memang kan pilihannya ada choice-nya, ada si A, ada si B. Nah itu kan dinamika, ya kan nanti tinggal kita pilih mana yang suara terbanyak. Pengwil-pengwil itu apakah sudah mencukupi, apakah sudah quorum, dan akhirnya menunjuk satu orang Pengwil sebagai pelaksana. Nanti ketua panitia akan memilih juga sekretaris untuk menjalankan dari pemilihan lanjutan ini. Berarti sesuai dengan anggaran dasar, Bang? Ya sudah sesuai dengan anggaran dasar. Menghitung jumlah Pengwil kan kalau nggak salah di anggaran dasar kalau tidak salah 2/3 atau Iya, 50%. ya kan terbanyak, makanya kan ini Pengwil rapat. Pengwil rapat kan bisa dengan Zoom, ya kan tidak perlu hadir. Nanti di situ kan bisa ambil suara, mau di mana, mau dilakukan di Jakarta, di mana boleh. Nanti kita dipilih dengan voting para Pengwil tersebut rapat. Berarti tinggal menunggu itu ya? Tinggal menunggu itu. Dan satu lagi tanda tangan dari Mas Gatot juga saya mohon ya, demi kepentingan anggota ya, untuk supaya menandatangani perdamaian tersebut. Jangan sampai dicari susah, ditelepon nggak diangkat. Saya nggak tahu, beliaunya Pak Direktur sendiri yang menelpon tidak diangkat gitu. Sampai Pak Bambang Oyong juga sudah ke Surabaya. Jadi jangan sampai merugikan orang banyak. Tapi saya yakin karakter Pak Gatot nggak begitu. Mungkin beliau kurang komunikasinya atau atau memang lagi ada suatu kendala sehingga tidak bisa hadir. Secara hukum, kalau satu orang tidak terkenal, apakah itu bisa menggugurkan kan? Ya, esensialnya kita sudah sepakat, tinggal Pak Mas Gatot aja. Tapi itu Pak Bambang Oyong ya, saya sangat respect sekali kepada beliau. Beliau akan mengejar sampai kemanapun supaya Pak Gatot bisa menandatangani. Dan saya juga menghimbau Mas Gatot, saya pikir tidak bolehlah merugikan banyak anggota hanya masalah-masalah emosi atau masalah ego yang menurut saya bisa kita kesampingkan dulu demi kepentingan banyak anggota. Oke, aku potong sedikit. Oke pemirsa, ya kalau nggak salah terus perhatikan ada beberapa PPAT Jawa Timur. Tadi Mbak Oti sudah menyampaikan agar Mas Gatot Gatot bisa turut menandatangani perdamaian. Jadi pemirsa, tolong bantuannya. Ya, untuk notaris-notaris Jawa Timur, saya juga mohon bantuannya supaya mungkin Mas Gatot nggak dengar dalam live ini, bisa Mas itu dicariin Mbak Oti, dicariin teman-teman untuk menandatangani norak kesepakatan itu. Pengwil itu tidak memenuhi tadi 50+1 atau 2/3 sesuai ADART, itu bagaimana? Pasti bisa, pasti yakin lah. Kita kan banyak yang Ya. Jadi yakin ya Mbak? Iya, pasti saya yakin, insya Allah lah yakin pasti bisa diselesaikan. Ini hanya masalah komunikasi aja yang nggak matching. Apa sih yang diperebutkan kita kan bukan, kita ini kan organisasi nirlaba, organisasi profesi ya. Intinya adalah untuk kepentingan bersama untuk profesi kita. Kalau ada Pengwil yang batu nih Mbak, nggak mau ikutan KLB? Ya itu berarti kalau nggak mau ikut KLB dia rugi sendiri. Kan cuma satu, dua misalnya gitu, 1, 2, 3 mestinya kan kalah dari beberapa puluh anggota. 2/3 iya kan, 2/3 atau 50% betul. Berarti kalau 34 berarti 17. Iya, 17. ya 17, 18 lah, ya.
18 tanda tangan, Iya. sisanya dan Bang JP juga sudah sepakat dengan kita gitu. Nah apalagi gitu, itu kan berarti kan hanya mementingkan kepentingan pribadi atau apa. Orang Bang JP-nya sendiri udah sepakat kan, apalagi ini seperti ibaratnya kita anak, Badan Pertanahan itu adalah bapaknya. Ya masa kita mau udah di depan bapak sendiri sudah komitmen iya, tapi di belakang nggak komitmen, itu kan gentleman agreement-nya. Kita ini kan pejabat umum ya. Bukan Bang JP yang mempengaruhi, tapi Nah itu kan berarti personil dia. Kalau dia tidak membawa institusi, berarti dia kan personil apa namanya, yang pendapat dia secara personal gitu ya. Itu kan berarti kan dia banyak merugikan banyak orang. Hal-hal seperti inilah yang membuat organisasi selalu konflik. tapi Mbak Oti yakin Bang JP tidak akan berubah? Saya yakin Bang JP tidak ini masa depan dia, keluarganya dia, nama baik dia, dan dicatat di dalam sejarah ya. Kalau Bang JP kan alangkah sayangnya gitu. Bang JP itu saya rasa dari mahasiswa juga sudah terkenal dia organisator ya kan, dia aktif juga di senat dan lain sebagainya, dan dia banyak megang klien-klien besar, banyak megang bank. Itu kredibilitas kita tuh sangat dipertaruhkan di situ. begini Mbak, yang mengumumkan bahwa sebenarnya ini perkara ini itu kemenangan JP dan kekalahan TPP. Iya. Nah, JP memang harus mematuhi, kalau enggak dia kan tersangka PSK. Itu Mbak. Nah iya, makanya ini kan yang paling terkena imbas adalah kan Bang JP-nya sebagai orang yang terkena imbas. Kalau temen sih dorong nanti kalau dia jatuh kan dia yang memikul, kan nggak bisa dikuasakan gitu. Kalau saya di penjara saya kuasakan kepada kamu kan nggak bisa. Emang pengacara mau wakilin? Iya kan. Dari sisi waktu kan ada batasnya, ini Februari Mbak ya. Iya. Itu sudah harus KLB. Ini menurut Mbak kecepatan atau enggak? Enggak sih, malah kemarin Mbak Direktur maunya tadi kemarin seminggu bisa nggak? Aduh kita ini masalahnya nih mau Natal, orang banyak Natal ya kan, banyak Natal udah ini tanggal 24 nih kita udah libur kan, kita beresin kerjaan aja nggak habis-habis karena kita udah mulai libur, besok tanggal 29 masuk lagi, terus besok udah tahun baru. Karena terkait biaya penyelenggaraan nih Mbak, KLB kan ini menjadi tanggung jawab siapa gitu ya kan? Pengwil atau siapa gitu? Ya tentunya kan pengwil yang nanti di apa namanya, yang saya rasa juga nggak besar kok. Ini nggak kayak seperti dulu ada makan, ada seminar ya kan. Ini kan nggak ada. Kita hanya melanjutkan putaran kedua. Jadi paling 2 jam ya kalau misalnya nggak deadlock. Saya sih lagi bujuk-bujuk Bang JP udah gambreng aja. Ini aja aklamasi aja, mau Bang JP, mau Bang HH, nggak usah voting-votingan, aklamasi aja, jadi cepet gitu. Karena kan pesertanya peserta kongres lalu Mbak yang diminta kan? Iya 3.000 something. 3.000 sekian. Nah ini ada tanggapan dari pemirsa. KLB atas putusan Ingkrah, KLB atas anggaran dasar rumah tangga 50% per 1, KLB atas nomor 1 dan 2 yang tadi pada Ingkrah dan anggaran dasar. Yang penting niat. Ya. Biar juga ada yang ngotot kasasi, KLB tetap dapat berjalan. Ya. Tanggapannya? Ya, ini apa putaran kedua ya. Oh, putaran kedua tetap berjalan dan di anggaran dasar siapa yang tertinggi nomor 1 dan nomor 2 kita lanjut. Jadi lanjutannya jangan dibilang nanti ada seminar lagi, nanti enggak, tinggal putaran kedua aja. Jadi kita bisa nggak tanpa makan, tanpa apa. Jadi kongres bisa lebih murah. Mungkin hanya snack aja. 1 hari 2 hari selesai ya. Tidak aja berapa jam lah. Oh, nggak hitungan Kan hari. cuma voting aja. Tinggal votingnya aja. Nah, tadi menariknya gini, agak aku mau sedikit mengupas nih. Alasan dasar Mbak Oti kan didorong juga, maju lagi, Bang J, Bang Donald maju lagi. Kenapa? Ya tentu pendukung kita kan banyak juga ya, ada hampir 2.000. Kalau saya nggak maju tentu mereka kecewa. Kalau saya nggak mau tinggal maju, saya apatis, saya nggak mau pilih siapa-siapa begitu. Tapi kan saya berusaha, itu kamu sendiri nanti yang merasakan gitu kan, rugi sendiri. Ini untuk nasib kita ke depan. Ini kayaknya udah mau maghrib nih ya. Terakhir. Ya, jadi saya rasa memang saya agak susah mengendalikan pendukung saya, tapi saya berusaha dan mereka kebanyakan juga paham, malah mereka ya udah yang pilihannya Mbak Oti saya akan mengikuti, pasti itu yang terbaik. Nah itu yang saya mau begitu. Kita pun ini, aku juga bilang sama Bang Haha, nanti Bang Haha kalau menang jangan
jangan orangnya JP nggak dimasukin, ya dimasukin lah gitu. Satu lagi Mbak, ini jadi periode kepengurusannya itu 2021-2024. Nah itu nanti kita yang itu akan kita putuskan di dalam pada waktu tatip itu ya. Tatip itu kan bisa kita pengurusannya mulai sisanya atau kita dari awal lagi. Terakhir, ada yang ingin disampaikan nggak Mbak? Mumpung alhamdulillah yang menonton cukup di atas rata-rata, 20 hampir 40 orang yang nonton langsung. Ada yang disampaikan? Mungkin saya minta mohon supaya pertama Bang Mas Gatot untuk menandatangani nota kesepakatan dan juga Pengwil lebih cepat untuk berkumpul sehingga kita Februari bisa melanjutkan daripada pemilihan ini. Sedikit Ya nambah lagi. Hembusan-hembusan angin gimana? Apa tuh? Hembusan-hembusan angin yang sedikit Biarkan aja. Ya kan ini apa namanya tetap kita berjalan on the track sesuai dengan anggaran dasar. Angin sekencang apapun kalau kita sesuai dengan anggaran dasar ya nggak akan kena. Tapi kalau nggak sesuai dengan anggaran dasar akhirnya jadi TSK, akhirnya jadi itu yang saya takutkan ya. Kalau on the track sih mau dibawa kemana aja tetap ya insya Allah aman. Oke pemirsa, demikian bincang-bincang Gros TV dengan salah satu calon ketua umum yang juga ikut turut tergugat dan sudah menandatangani perdamaian di PN. Dan terakhir, karena kemulut sampai 2 tahun lebih tidak damai, sampai Pak Direktur meneleponi satu persatu. Dan alhamdulillah informasi dari Mbak Oti sepakat terjadi sebuah surat kesepakatan perdamaian dibacakan, ditandatangani di depan Direktur Pembinaan dan Pak Dirjen di juga Kementerian ATR BPN RI. Dan tadi sedikit pesan dari Mbak Oti, walaupun ada hembusan angin mau kenceng mau pelan, selama kita berjalan dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga, insya Allah lancar dan aman. Sampai jumpa di wawancara dan liputan Gros TV MGD selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.